melihat tren harga batubara saat ini sudah mulai tampak ada penguatan ya Pak, meskipun secara year on year memang masih dalam downtrend. Bagaimana Anda melihat hal ini Pak Hans? Ya, tentunya kita melihat ABM ini kan sudah lama di bisnis coal ya, di bisnis ini. Jadi kita melihat kalau naik turun harga itu suatu hal yang dinamis dan itu tergantung supply demand yang kita juga nggak bisa kontrol tuh. Jadi yang kita bisa kontrol lakukan adalah bagaimana kita mensinergikan cost yang ada di dalam sih sebetulnya. Jadi kita coba menekan efisiensi cost dan lain-lain supaya pada saat harga naik atau turun kita tidak terlalu terdampak terlalu berat sih. Nah untuk itu kita punya namanya unique synergistic value chain di mana kita memiliki end-to-end cold chain untuk transaksi ini. Jadi kita punya mining concessionnya, kita punya kontraktor mining, ada Cipta Krida Tama di sana, kita punya logistik untuk mengangkut mobilisasi, itu ada Cipta Krida Bahari. Terus kita punya fuel trading, itu PWP di sana. Terus pada saat sampai di port, kita punya pelabuhan namanya Pelabuhan Buana Reja. Terus kita punya Tuck and Barge, itu Baruna Dirga Dharma. Dan juga DDE untuk stevedoringnya. Jadi the whole chain kita coba sinergikan. Apapun yang terjadi dengan harga yang kita nggak bisa kontrol itu, kita coba tekan total cost-nya lah. Jadi ekosistemnya sudah terintegrasi ya Pak dari hulu ke hilir. Exactly. Boleh dielaborasi Pak untuk lini bisnis yang saat ini dimiliki ABM ini seperti apa kondisi atau performanya saat ini hingga semester pertama? Iya, jadi menarik kalau melihat ABM karena ABM ini kita coba at least ada 3 strategi besar yang kita lakukan untuk mengamankan laporan keuangan kita. Jadi laporan keuangan itu bisa balance sheet, profit and loss, dan cash flow. Jadi kita punya namanya balancing portfolio. Jadi selain kita punya coal yang EBITDA dan revenue-nya sekitar 80% dari total revenues-nya ABM, kita juga punya 20% yang non-coal. Dan untuk coal dan non-coal kita menunjuk CEO terpisah. Jadi memang kita seriuslah dengan ini. Jadi ada Chief Operating Officer untuk coal, Chief Operating Officer untuk non-coal. Terus kemudian itu dari balancing portfolio-nya, terus dari sisi investasi, Mbak Sasha, kita juga balancing investasi kita. Jadi ada investasi yang 100% kita akuisisi, anak-anak perusahaan kita. Tapi di satu sisi yang lain kita juga punya investasi yang sifatnya nggak majority. Jadi below 50%. Jadi kita punya 50% saham di atas tambang kita di Aceh. Itu kerjasama dengan grup media. Terus kemudian kita punya 30% saham kita di Golden Energy Mines, GEMS. Dan satu lagi kita punya 10% di Multi Harapan Utama. Dan itu balancing karena setiap investasi kita itu dengan kalori batubara yang berbeda-beda. Jadi misalnya yang di Aceh itu kalori rendah. Terus kemudian yang di GEMS itu kalori menengah 4.000-an. Dan yang di MHU itu kalori agak lebih tinggi. Jadi dengan harga naik turun, karena kalau sekarang ya kalori batubara itu nggak semuanya sama. Jadi kalori yang 5.000, 6.000 turun, belum tentu yang 4.000 turun nggak align seperti itu lagi. Jadi kita coba balancing portfolio kita di investasinya. Terus kemudian kita balancing portfolio kita di lini bisnis kami itu. Dan dengan itu mudah-mudahan balance sheet terus profit and loss kita survive sih. Jadi kalau Mbak Sasha lihat ya, itu di profit and loss-nya ABM di first quarter lah misalnya, itu operating profit memang turun tuh Mbak Sasha. Tapi di net income kita itu kelihatannya kita akan lebih baik dibanding peers kita. Karena ada investasi kita yang kita nggak 100% di sana. Dan dia menambah income kita di bawah operating profit. Dan itu bebas pajak pula. Jadi lumayan membantu kinerja profit and loss banget lah. Nah dengan adanya diversifikasi pemetaan wilayah-wilayah ini juga Pak, kalau misalkan harga batubara saat ini sudah mulai ada tampak adanya kenaikan, sejauh mana dampaknya bagi pertambangan batubara yang dimiliki oleh ABM Investama ataupun under ABM? Iya, kita tentunya menyambut baik kalau harganya naik sih Mbak Sasha. Jadi kita melihat bahwa kalau harga pas turun tentunya kan ini akan memberatkan mining concession nih. Jadi customernya Cipta Krida Tama yang mining contractor pasti akan ikut merasakan sulitnya nih. Jadi karena kita bermain jangka panjang itu terlihat dari balance sheet kita. Balance sheet kita tuh 80% di non current. Jadi karena 80% non current kita terlihat banget lah bahwa kita itu bermain jangka panjang lah. Generating values kita tidak short term profit, terobsesi untuk short term profit. Kita jangka panjang banget lah. Jadi rata-rata berapa tahun Pak? 2-3 tahun kita. 2-3 tahun. Iya, karena kita bicara batubara ini jangka panjang banget. Jadi setiap kali ada harga naik atau harga turun kita diskusikanlah dengan stakeholders lah. Kalau untuk dampaknya ke jasa kontraktornya sendiri seperti apa? Jasa kontraktor mengalami
kenaikan otomatis karena kita pakai tiering nih Mbak Sasa. Oke. Jadi untuk rate kita pakai tiering dengan customer kita. Jadi pada saat harga naik, misalnya 1 bulan dengan harga ICI index 4 berapa gitu, itu nanti kita naik. Nanti pada saat dia turun 1 bulan juga dia akan ikut turun. Dan itu pun belum final sih sebetulnya, karena kita masih bisa, kan kita long term ya, life of mine kita dengan pemilik tambang yang kita nggak akuisisi 100%. Jadi kita akan sampaikan bahwa ini sama-sama generating values gitu kan. Jadi misalnya itu memberatkan kita, ya kita bicaralah soal rate-nya gimana gitu. Mungkin kita bisa pindah ke tempat lain yang lebih cost efficient, kita bicarakanlah dengan mining concession itu. Tapi dengan adanya peningkatan harga batu bara untuk jasa kontraktornya sendiri, apakah sejauh ini sudah ada mungkin kontrak baru ataupun dari segi konsesi pertambangannya ini memperluas area ekspansinya, Pak? Iya. Terus terang kami agak hati-hati dengan ekspansi terlalu cepat, Mbak Sasa. Karena kalau lihat dari mundur sedikit ke 2022, kita ekspansi besar. Waktu itu kita 30% akuisisi kami di Games itu 450 juta gitu, US dollar. Terus kemudian di 2023 kita grow yang Cipta Kerja Tama yang kontraktor mining. Jadi 2024, 2025 ini saatnya saya menstabilkan balance sheet saya sih sebetulnya. Dengan harga naik, tentunya ini ada opportunity untuk si mining concession menambah produksinya, memperluas operasinya, tapi kami lihatnya secara hati-hati sih. Karena begitu kita menambah kapasitas, berarti kita menambah loans juga sih. Oke. Jadi hati-hati banget lah lihat. Nah, untuk kontraktor yang digarap oleh ABM sendiri, apakah memang terpusat pada pertambangan batu bara under ABM atau juga ada klien-klien di luar ABM nih, Pak? Iya, kita fokus sebetulnya, kita punya 3 prioritas untuk kontraktor mining kami. Itu prioritas pertama tentunya bekerja di tambang yang kami miliki 100%. Karena kalau bukan kita yang kerja siapa lagi gitu kan ya. Jadi itu kita fokus di sana. Yang kedua, di tambang yang kita akuisisi tidak 100%. Jadi di bawah itu kayak seperti di Games, itu kita kerja di sana gitu. Dan yang ketiga baru kita bekerja di tambang yang betul-betul kita nggak punya third parties lah gitu. Yang penting prioritas pertama, kedua, ketiga hubungan kita jalin baik karena kita jangka panjang banget nih.